Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pegi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumadi. Apa kabar nih Pak Pegi hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah ya Pak Pegi. Ya. Nah, jadi sebelum kita melakukan coaching Pak Pegi ya, jadi ada beberapa nih pertanyaan yang ingin saya ajukan ya terkait dengan proses coaching kali ini Pak Pegi. Jadi yang pertama terkait dengan mendiskusikan ya rubrik penilaian. Kemudian pada coaching kali ini juga antara coach dan coachee akan diamati ya sesuai dengan rubrik Pak Pegi. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana ya Pak Pegi sebagai coach menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya pada coachee. Karena nantinya coachee agar bisa menangkap ya pertanyaan dari Pak Pegi, kemudian menjawab dengan baik seperti itu. Kemudian bagaimana juga si coachee ini ya akan merasa nyaman ya dengan Pak Pegi sebagai coach di dalam proses coaching nanti. Makanya Pak Pegi harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip di dalam coaching. Ya. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif ya dari Pak Pegi, dan yang terakhir bagaimana Pak Pegi bisa memaksimalkan potensi dari si coachingnya. Nah, jadi mungkin yang pertanyaan pertama nih Pak Pegi yang akan saya tanyakan, nah kompetensi apa yang akan Pak Pegi kembangkan ya di dalam proses coaching kali ini? Baik Pak Asmadi, proses coaching nanti saya tentunya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif bagi coachee dan hadir seutuhnya, serta saya bisa merancang pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang saya ambil dari coachee. Oke, jadi akan mendengarkan aktif ya Pak Pegi, kemudian hadir sepenuhnya, dan yang terakhir bagaimana nih Pak Pegi bisa menyusun kalimat-kalimat yang berbobot berdasarkan kata kunci yang telah disampaikan atau diutarakan oleh coachee ya Pak Pegi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kira-kira nih kompetensi apa yang lebih spesifik ya menurut Pak Pegi yang perlu Pak Pegi kembangkan? Oke, baik. Kompetensi yang lebih spesifik yang perlu saya kembangkan adalah bagaimana merumuskan pertanyaan berbobot yang berdasarkan kata kunci dari coachee sendiri, Pak. Karena ini sangat membuat saya lebih perlu mendengarnya sepenuhnya gitu. Oke, jadi bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi yang ini Pak Pegi akan lebih mengembangkan lagi ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak Pegi. Jadi di dalam proses coaching ini tentu ada sebuah tujuan yang ingin dicapai. Ya. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Pak Pegi dapatkan ya atau ingin dicapai dari proses coaching kali ini. Oke, indikator yang ingin saya capai kali ini tentunya saya ingin bagaimana seorang coach itu bisa menemukan permasalahan yang dia hadapi dan menemukan bagaimana solusi-solusi alternatifnya yang bisa dia lakukan gitu. Seperti itu Pak Sumadi. Luar biasa ya. Jadi memang di dalam proses coaching ini kan ingin mendapatkan solusi ya maupun langkah alternatif yang bisa ditempuh oleh coachee untuk menyelesaikan solusinya. Mungkin di sini dulu ya Pak Pegi terkait dengan proses coaching proses coaching ini. Semoga nanti Pak Pegi dalam melakukan coaching dengan coachee berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan baik coach maupun coachee-nya. Semoga sukses Pak Pegi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Pegi. Oke, terima kasih Pak Dedi sudah datang ya siang ini. Ya Pak. Nah Pak Dedi, kita ngobrol nggak lama nih Pak Dedi ya. Ya Pak. Kita ngobrol hanya sekitar 10-15 menit. Ya Pak. Oke Pak Dedi, kira-kira apa yang perlu kita bicarakan hari ini Pak Dedi? Oke baik Pak, terima kasih atas waktu Bapak. Sebenarnya sudah lama saya ingin berjumpa dengan Bapak nih Pak.
Kebetulan di sekolah saya nih Pak, dalam keseharian para guru di sekolah saya, kan saat ini sudah banyak strategi metode-metode pembelajaran yang ada diterapkan oleh sekolah-sekolah lain. Tetapi Pak, menurut pengamatan saya dan kelas di sebelah saya pun juga, para guru-gurunya itu belum mau beralih ke strategi yang lain. Istilahnya Pak, masih menggunakan pola-pola guru yang lama. Metode yang mereka gunakan selain metode ceramah, kemudian membaca buku, memberikan tugas kepada anak, Pak. Oke, baik, Pak Dedi. Ini terkait dengan metode pembelajaran ya, Pak Dedi ya. Yang guru masih stagnan ya. Ya, Pak. Dengan menggunakan metode ceramah, dengan metode membaca buku ketika menerangkan gitu, Pak Dedi ya. Ya, Pak. Oke, baik. Pak Dedi, kita kan hanya punya waktu singkat nih Pak Dedi. Ya, Pak. Kira-kira apa yang ingin Pak Dedi dapatkan dari pembicaraan kita ini? Begini Pak, saya ingin setelah pertemuan kita ini ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengajak rekan sejawat itu agar bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain selain menggunakan metode ceramah tadi, Pak. Oke, baik. Nah, Pak Dedi di sini ingin mengajak guru-guru agar mengeksplor lagi metode pembelajaran gitu ya. Iya, Pak. Oke, dari pengamatan Pak Dedi ini tadi guru seperti apa yang Pak Dedi harapkan? Oke, Pak. Gitu. Guru yang saya harapkan itu Pak, biar sama-sama sepemahaman dengan kita bahwa kita ini sebagai penuntun anak, sehingga kita wajib agar siswa itu terlibat aktif. Untuk terlibat aktif tentunya menggunakan alat atau metode lain atau media lain supaya anak itu dapat terlibat aktif. Oke. Jika guru itu hanya ceramah, berarti kan interaksinya kan hanya satu arah. Oke. Nah, itu Pak yang saya harapkan. Oke, baik. Baik Pak Dedi. Di sini kan bagaimana Pak Dedi itu bisa guru-gurunya itu memanfaatkan metode-metode yang terbaru gitu ya Pak Dedi ya. Ya, Pak. Oke. Di sini Pak Dedi kalau kita lihat dari levelnya nih ya, Pak. Ya. Kira-kira dari pengamatan Pak Dedi sendiri guru itu berada pada level berapa dalam dalam metode pembelajaran ini? Kalau menurut saya Pak, sekarang itu kami kan banyak gurunya Pak, sekitar 42. Sepanjang sepengetahuan saya nih, berdasarkan pengamatan juga, baru berada di level 5. Level 5 ya? Ya. Wah, level 5 ini cukup riskan ya Pak Ya, Dedi ya. Betul. Tentunya Pak Dedi punya harapan ya, Pak. Untuk meningkatkan gitu ya Pak Dedi. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, Pak Dedi itu pengennya melihat di angka berapa nanti? Untuk yang tadi kan level 5 Pak, gurunya banyak juga. Mungkin di level 7 lah Pak. Oke, level karena perubahan 7. Itu tidak mungkin dapat segera. Semuanya dapat berubah, pasti butuh proses Pak. Oke, baik. Oke, berarti di level 7 ya Pak Dedi ya. Jadi kalau di level 7 ini Pak Dedi harapkan tadi berada di level 5, tentu apa yang Pak Dedi ingin membantu, bagaimana Pak Dedi cara membantu guru-guru ini agar berada pada level yang ke-7 gitu. Oke Pak. Baru terpikir dengan saya Pak. Kawan-kawan tadi kan enggan berubah dari yang teacher centered ke student center, kemudian saya juga belum mencoba nih bagaimana supaya mengajak mereka itu berubah. Mungkin akan saya lakukan sosialisasi mungkin Pak. Sosialisasi ya. Sosialisasi penggunaan media-media pembelajaran atau strategi pembelajaran yang lain Pak. Oke, baik, menggunakan sosialisasi, strategi
yang lain. Ya. Oke ya, strategi pembelajaran yang lain gitu Pak Dedi ya. Ya Pak. Oke, baik. Kalau Pak Dedi lihat nih, Mm-mm. dari pengamatan Pak Dedi lah, kira-kira guru-guru itu sukanya diperlakukan seperti apa dalam pembelajaran itu? Setelah menurut saya sebagai teman, Pak. Hmm. Diperlakukan sebagai teman, mereka butuh penghargaan juga. Kita juga menyadari bahwa mereka itu di kesehariannya sudah sibuk, jadi pandai-pandailah kita untuk mengajak mereka supaya dapat bergabung pada kegiatan sosialisasi tersebut. Oke, baik. Tadi Pak Dedi menyampaikan bahwa bagaimana membuat mereka tuh menjadi teman, mereka tuh bisa merasa dihargai Ya. gitu ya Pak Dedi ya. Oke, bagaimana Pak Dedi bisa melakukan itu? Mungkin dengan cara curhat dulu dengan kawan-kawan itu, Pak. Mungkin sharing bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, bagaimana kiat-kiat supaya terjadi interaktif dengan anak dalam proses pembelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak kita saja yang berbicara, tetapi ada interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, gitu Pak. Oke, baik. Sini Pak Dedi ngajak gurunya untuk sharing gitu ya Pak Dedi ya. Sharing lalu melakukan interaksi gitu ya Pak Dedi ya. Kira-kira ada lagi Pak Dedi yang perlu Pak Dedi lakukan? Kalau sharing mungkin butuh waktu juga, kadang-kadang waktu kawan tuh sibuk Pak. Kalau sharing kita mungkin satu persatu kita datangin. Mungkin juga minta kepada kepala sekolah, minta waktu sebentar, dikumpulkan biar menyamakan persepsi Pak. Oke, satu lagi yaitu meminta waktu pada kepala sekolah untuk bagaimana bisa menyamakan persepsi gitu ya Pak Dedi ya. Pak. Itu langkah yang kedua Pak Dedi, Pak. Baik. Selain dari sharing. Ini tadi ada sharing, bagaimana berinteraksi dan juga meminta waktu kepada kepala sekolah nih. Pak. Kira-kira dalam waktu dekat yang mana Pak Dedi mau lakukan lebih dahulu? Dalam waktu dekat mungkin ya sharing aja dulu Pak. Sharing ya. Karena itu mudah dilakukan, mungkin sambil ngopi kah, sambil jelang-jelang waktu sela-sela istirahat, mungkin bisa kita komunikasikan dengan terutama rekan yang satu level dulu lah. Oke, baik Pak Dedi, ini sharing ya Pak Dedi ya. Ya Pak. Yang pertama kali Pak Dedi lakukan. Kira-kira kapan Pak Dedi akan melakukannya? Untuk pelaksanaannya secepatnya Pak, mungkin mulai besok nih. Mulai besok. Oke, baik Pak Dedi, luar biasa Pak Dedi ini. Baik Pak Dedi sudah sudah menjabarkan semuanya. Pak Dedi sudah bercerita banyak hari ini. Kira-kira Pak Dedi, apa yang sudah Pak Dedi dapatkan dari pembicaraan kita kali ini? Dari interaksi kita tadi Pak, yang saya dapatkan dari permasalahan saya, dari interaksi kita ini, saya mendapatkan dua buah solusi atas kawan-kawan yang belum mau beralih dari kondisi nyaman tadi. Di antaranya mengajak rekan sejawat itu sharing dan melakukan sosialisasi Pak. Baik. Tadi Pak Dedi sudah menemukan solusi-solusi alternatif yang Pak Dedi akan lakukan ya Pak Dedi ya. Tentunya dari pembicaraan ini Pak Dedi sudah mencoba mengajak guru-guru untuk mendapatkan rasa nyaman, keluar dari zona nyamannya gitu ya. Tentunya dengan melakukan sharing, itu yang perlu Pak Dedi lakukan utama kali ya Pak Dedi ya. Insya Allah besok bisa dilakukan ya Pak Dedi. Baik Pak Dedi, terima kasih karena waktu kita sudah di ujung pembicaraan nih Pak Dedi. Terima kasih sekali Pak Dedi sudah hadir dan menyempatkan waktunya. Baik, tetap semangat Pak Dedi. Semoga kegiatan Pak Dedi berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Saya baik, juga terima kasih Pak, sudah Bapak telah bersedia membersamai saya. Terima kasih atas ilmunya dan motivasi yang Bapak berikan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pegi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumadi. Alhamdulillah nih, Pak Pegi sudah selesai ya melaksanakan coaching ya, dan saya sebagai observer nih mengamati tadi ya, mengobservasi, sangat senang sekali
Jadi antara coach dengan coachnya sangat aktif dan saling merespon nih. Nah, apa saja nih yang telah Pak Peggy lakukan nih saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin dicapai, Pak Peggy? Baik, Pak Asmadi, tadi yang sudah saya lakukan, pertama saya sudah melakukan bagaimana melakukan coaching itu sesuai dengan alur tirta, dan juga saya sudah dapat menemukan dan menggali potensi yang ada pada coaching gitu, Pak. Oke. Memang benar ya. Jadi menurut saya juga nih Pak Peggy, proses tadi ya, pada proses coaching tadi Bapak sudah sangat baik ya melakukannya, sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga tadi Pak Peggy juga berusaha bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga membantu ya, membantu agar si coach ini bisa menemukan solusi maupun langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan ya, untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala yang telah dihadapinya. Oke. Nah, kemudian kompetensi apa nih yang telah Pak Peggy kembangkan ya dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik, tadi saya sudah mengembangkan kompetensi saya bagaimana merumuskan pertanyaan berbobot ketika mengambil kata kunci dari coaching itu. Jadi saya sudah mencoba dan berusaha untuk bagaimana merumuskan pertanyaan berbobot setelah itu. Oke, makasih nih Pak Peggy. Kemudian yang terakhir nih Pak Peggy ya, kalau kita buat skala 1 sampai 10 nih, untuk proses coaching Pak Peggy tadi, kira-kira Pak Peggy berada di posisi berapa? Saya tadi sudah berada pada posisi 7, Pak. 7 ya, oke baik. Jadi ada 3 ya, ingin menuju 10 nih Pak Peggy. Nah kira-kira itu sebuah kendala Pak Peggy atau apa nih? Boleh dijelaskan sedikit Pak Peggy? Ya, kendala saya itu tadi sedikit saya terburu-buru Pak. Dan juga saya ketika merumuskan dan mengambil kata kunci dari coach itu, terkadang saya juga merasa khawatir, takut ketika saya menyampaikan merumuskan pertanyaan dan bertanya kembali kepada coach itu, kesannya memberikan judgement kepada coach. Gitu. Oke, makasih Pak Peggy. Jadi memang ini sudah luar biasa juga ya Pak Peggy, karena ini sebuah pengalaman. Ya mudah-mudahan dengan kita terus berlatih ya, harapannya nanti dari skala 7 ya yang menurut Pak Peggy baru dicapai, harapannya kedepannya bisa sampai 10 Pak Peggy ya. Yang pertama, kemudian yang terakhir ya, pokoknya selamat untuk Pak Peggy sudah melaksanakan coaching dengan baik dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan tujuannya tercapai. Oke, tetap semangat Pak Peggy ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asmadi. Sama-sama Pak Peggy.